saya dari Padepokan Nujat Sejati Sholawat Siri Ala Dini. Saya itu niat datang sini pertama silaturahmi ke. Silaturahmi. Yang kedua saya ingin ngobrol-ngobrol dengan jenengan ini loh. Katanya menurut masyarakat desa-desa yang saya dengar itu katanya jenengan itu buka praktek di sini nih. Yo, aku nanti buka praktek. Buat prakteknya itu untuk apa nih, Pak? Kalau boleh saya tahu ya. Sebenarnya apa? Garap-garap pasienku. Garap-garap pasien. Yo, Kalau garap pasien itu kan biasanya kalau pasien itu kan orang sakit. yo. Nah, sampean itu garapnya, maksud sampean itu sampean garap di mana itu? Aku mateni wong. Loh. Mateni wong. Itu berarti sampean enggak nolong orang. Kalau orang disakiti terus minta tolong sampean untuk membunuh, artinya sampean ingatkan. Kalau orang membunuh itu kan berarti kan dia menuruti hawa nafsunya lah. Berarti kelakuannya sampean kan enggak bagus. Itu menuruti hawa nafsu itu berarti menuruti dengan kelakuannya setan kan gitu ya. Kuis penggayanku. Ya jangan gitulah Pak. Kalau misalkan ya kalau bisa jangan lakukan seperti itulah. Ngomong baik-baik mawon nggih, saya pengen itu. Misalnya prakteknya di sini. Aku ning jero praktekku. Mau di jalan itu. Iya. Sudah lama sampai di sini ini. Wis, Tamunya sampean banyak itu. banyak pasienku san kene kabeh. Tiap hari ke sini banyak. Yo, akeh pasienku. Saya boleh lihat. Yo, tunggu. Kok kayak gitu maksudnya. Pasiennya lucu, minta hal-hal yang buru-buru kan dilayani gitu ya. Ini tempat prakteknya sampean ini. Ya, iki nggon praktekku. Sebentar ini. Yo, iwo. Sudah lama saya praktek ini Pak. Wis, aku kabiyene nglakoni iki golek sandang panganku liwat iki. Kan cari makan dari sini. Yo, Emang sampean bisa dibayar berapa untuk apa namanya melayani pasiennya sampean itu? sak wong 10 juta. Satu orang 10 juta. Iya. Sampean dibayar itu nggih. Yo, itu paling cilik ya 10 Paling juta tidak. itu. Itu biasanya disuruh ngapain aja Mbak biasanya Kak? Kakek kok mateni wong, Ah. kakek kok bunuh-bunuh, ben loro-loronen. Dibikin sakit-sakitan gitu. Yo, Nah gitu kok sampean mau loh Mbak? belum. Ya harusnya jangan kalau ada orang seperti itu sampean nasihati lah, jangan sampean turuti. Dan mentang-mentang kita itu punya ilmu dan mentang-mentang kita itu punya kemampuan malah kita melakukan kejahatan ini berarti sampean menzalimi seseorang gitu loh. Harusnya sampean jangan melakukan seperti itu gitu. Nah terus ini medianya kok aneh-aneh loh Pak medianya Pak. Yo, aku mlebokne paku ning awake wong tak leboni kabeh. Paku sampean masukin ke perut orang. Yo, Dengan sarana apa itu Pak? dengan sarana ilmuku. Terus ilmu sampean itu pasti yang digunakan itu jin gitu. Yo, Sampai gunakan jin nanti sampai juga nanti akan disuruh oleh jin itu sampai nanti bakal ya sengsara gitu loh. ora kabeh jin manut aku. Bolong Ya kabeh. sekarang manut karena sampai sebenarnya juga diperbudak oleh jin itu. Jin itu sebenarnya menurut sama sampean dan nanti sampai juga disuruh-suruh di sana nanti gitu loh. Itu sudah aku yakin gitu loh, Pak. Jangan seperti itu loh. Ora sangsa roh awakmu. Loh, saya bukannya saya tahu, tetapi dari pelajaran Al-Qur'an, dari Al-Fatih semua yang saya pelajari, orang yang menggunakan jin itu mati juga nanti akan disiksa sama jin, disuruh sama jin. Wis langsung Al-Qur'an Muhammad apa itu aku ora gendah. Ya makanya itu sampai kalau nggak tahu saya beritahu gitu loh. Udah, uripku yang ini tak lakoni apa enake. Saya minta gini loh, Pak. Jangan melakukan hal yang seperti itu, apalagi sampai seperti ini loh. Ini sampai gunakan untuk apa namanya? Namikin orang, menet orang. Ini kalau dimasukkan dalam perut orang ya sakit gitu loh. Ora sampe urusanku nyapa wis bae kuwi. Ya ini apa loh kayak gini nih, digunakan seperti apa ini gitu. Kowe nek ora sampe melu-melu kuwi urusanku. Ini apa kayak gini dia? Masya Allah, buat apa seperti ini ya? Apa Gus? Sedih juga kowe kan. Ini apa kayak gini nih? Seperti ini apa loh ya? Ora usah nanya duwe kowe rasa mau tak apik Apa kabeh. ini? Ini apa ini? Ini saran aku. Ini loh. Ora usah kabeh Loh, kabeh. ya kayak gini tuh buat saya kayak mainan anak kecil buat ini Pak. Ada gunanya kayak gini. Apa kowe jajal aku kowe kok iso dolan kuwi barang. Gunakan ilmu sampean, kekuatan sampean yang paling sakti. Gunakan. Sampean kalau mau saya nasihatin nggak bisa. Sampai kayak gini dimasukkan ke tubuh orang. Sampai kalau gunakan semua ilmu sampean kalau sampean mau mencoba saya, enggak apa-apa. Karepmu apa dolan kuwi barang? Ya karena sampean melakukan hal yang nggak buruk. Saya pengen sampean jangan mengotori spiritualis yang ada di Indonesia ini sampai buat melakukan kejahatan. Ini sampean berarti salah jalur sampean ini. Aku ora ngotori. Sampean melakukan spiritual kayak gini. Ora ngotori.
Kartu piye? Kalau sampean tidak mau coba silakan coba, tidak apa-apa. Sampean mau coba dah silakan, tidak apa-apa. Ayo gunakan ilmu yang sampean Ora tak tahu. apa. Monggo. Ora apa gak tanggung jawab iki. Silakan, saya mati sahid saya. Silakan, sampean mau coba gimana? Monggo. Yo, tak tok iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sari fi asma'i wa syifati wa sallim. Katanya sakti mandraguna itu segeliprak guys, tidak ada apa-apanya. Itu ilmu jin dibangga-banggakan itu mau jadi apa gitu. Ini di rumah ini sendiri kayaknya dukun ini ya. Geliprak kan, geliprak ini malah kecil-kecil kan. Mati gimana ini? Duh. Ini apa yang digunakan ini buat nyakitin orang ini? Insyaallah. Bah, tuh kan, sadar kan? Bah, sadar ada Sayyidina Muhammad wa ala alihi bah. Wes sampean cek ngerasa sakti apa ndak sampean iki? Ngerasa sakti ndak sampean cek? Ora lakoni ini nah ya. Jadi sampean mulai saiki aja ngotori spiritual Indonesia karo kelakuan sampean sing iki ya, aja ngotori ilmu-ilmu sing apik kalau budaya dhewe malah rusak nggih nyakiti wong iki ya. Piye rasane awake sampean iki? Panas sih. Niki terpaksa kula cabut ilmu sampean. Ampun Ustaz. Jangan baleni ngene ya. Iki kabeh tak gawa ya. Nggih. Ampun Ustaz. Ndak sampean ngene kene. Ampun. Wes sok tok ale sedang ngene ya. Ustaz. Wes enggak apa-apa wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes enggak apa-apa wes. Wes enggak apa-apa. Wes enggak panas wes enggak apa-apa. Sedang ngene ya. Sholli ala Muhammad. Ini apa gini-gini digunakan itu? Boten nglakoni malih nggih. Dadi nggih. Wis aja belajar ini nek. Nggih Ustaz. Bisa meneng nglakoni kok genti kita lapone ning awakmu pakune nggo ya. Ustaz. Wis tak tukun adalah jopo. Nggih. Oh, begini kan. Gini to dong. Apa gitu? Ampun Ustaz. Masalah Muhammad. Sudah berapa lagi? Tobatan saudara. Tobat yang benar. Sampai saya minta sekarang untuk janji nggih. Demi Allah ya. Demi Allah sampean. Demi Rasulullah. Kalau melakukan seperti ini anak putus sampean semuanya akan sengsara. Demi Allah sampean katakan dulu. Sampean kalau melakukan semua ini terurus anak putus sampean bakal sengsara nggih, sampean celaka nggih. Demi Allah nggih. Sampean saya masih sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Sampeyan saksi nggih Gusti Allah hanya satu nggih. Nabi Muhammad sallallahu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Pun saniki sampean ingat kata-kata saya, kalau sampean berbuat baik, kebaikan itu untuk sampean sendiri. Kalau sampean berbuat buruk, nanti juga keburukan itu akan menimpa sampean sendiri. Paham nggih? Ingat apa yang kita lakukan akan kita panen semuanya, nggih. Kita disuruh berbuat baik oleh Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Kita dilarang minum itu kalau semua makhluk di dunia ini minum, Allah tetap Allah tetap Esa. Hanya karena Allah punya sifat rahman saja kita itu jadi tidak boleh minum biar badan kita itu tetap sehat, biar pikiran waras, nggak dibuat gendeng, nggih. Semua aturan itu untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah, untuk kebaikan kita sendiri, nggih. Pahami kata-kata saya, nggih. Jadi sampai tidak sengsara nantinya, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Paku gajah Gus. Kenapa? Paku besar Gus itu ya. Iya, ini paku-paku seperti ini digunakan untuk menyakiti seseorang seperti ini nih. Stop. Ini sampai apa namanya? Seperti ini nih, dipasukkan ke tubuh orang ini. Masya Allah lah ya. Seperti ini loh, kayak gini nih coba. Masya Allah, seperti ini dimasukkan ke tubuh orang. Padahal apa loh buat saya ya Allah. Ini kalau di dalam apa namanya pada pesantren di tempat kita itu ini ilmu kanuragan seperti ini tuh ilmu-ilmu seperti ini hanya permainan anak kecil. Itu aja kok sudah zalim menyakiti orang lain. Bagaimana kalau sama Allah diberikan kelebihan yang lebih? Mau jadi apa coba? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga insyaallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Semoga saja beliau setelah ini benar-benar bertobat dan tidak melakukan perbuatan seperti ini nggih. Karena seperti ini punya kemampuan sedikit pada akhirnya apa? Merusak nama sebuah ilmu dari leluhur kita, merusak nama baik sebuah spiritual yang harusnya digunakan untuk menolong orang, tapi malah menjalimi seseorang. Seperti hanya seorang yang mempunyai golok harusnya bisa digunakan untuk membantu seseorang, bisa untuk memotong kayu, bisa untuk hal yang baik-baik, tapi malah digunakan untuk punya senjata untuk menyakiti orang lain. Jadi hati-hati memang ketika seseorang itu mempunyai sebuah keilmuan atau sebuah kemampuan, kalau belum akidahnya belum kuat, maka itu sangat berbahaya gitu loh. Makanya kita itu kalau di dalam pondok pesantren diajarkan untuk selalu belajar untuk berpuasa, menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah di dalam diri kita agar apa? Ketika kita punya kemampuan sedikit saja biar tidak terkuasai oleh nafsu. Karena apa? Karena agar kita itu benar-benar menjadi manusia yang sejati. Manusia yang sejati itu bukan berarti manusia yang sempurna itu sempurna apa adanya, bukan. Tapi sempurna karena kita sempurnakan. Sempurna karena kita mampu untuk mengendalikan nafsu kita dengan akal kita. Karena kita dikatakan manusia yang sempurna itu karena apa? Karena kita itu diberikan nafsu dan juga akal. Sedangkan malaikat hanya diberikan akal tapi tidak diberikan nafsu. Sedangkan hewan diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal. Sedangkan kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Maka kita disebut dengan manusia yang sempurna. Maka oleh sebab itu kalau kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, maka kelakuan kita benar-benar manusia, bukan kelakuan kita seperti binatang. Karena apa? Kalau sampai pikiran kita dikendalikan oleh nafsu, maka kita akan lebih hina dari binatang. Semoga saudaraku semuanya yang melihat tayangan ini bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjadi manusia yang sejati. Pada akhirnya dunia dan seisinya semuanya akan menjadi khodam atau pembantu untuk kita. Jadi bukan kita yang menjadi pembantu untuk dunia. Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk menjadi pembantu kepada kita. Asalkan kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, dunia dan isinya insya Allah semuanya akan mudah untuk kita dapatkan. Seperti halnya gula tidak perlu mencari semut, maka semut akan datang dan mencari gula itu. Jadi kalau kita menjadi manusia yang sejati, benar-benar menjadi manusia insanul kamil, maka seluruh dunia ini akan tunduk kepada kita. Yang terpenting kita mampu menekan nafsu lawamah, supiyah, amarah di dalam diri kita hingga kita benar-benar menjadi manusia yang sejati. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah berkah doa dari saudaraku semuanya, berkah dari sholawat yang jenengan baca, dan Pak insya Allah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pembangunan Padepokan sudah hampir selesai dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu. Alhamdulillah, syukur ya salam. Alhamdulillah, semoga semua yang melihat tayangan ini bisa men-share, bisa diambil hikmahnya, dan ingat, jangan pernah takut dengan dukun santet. Jangan pernah takut dengan santet, saya katakan. Jangan pernah takut dengan santet. Karena apa? Karena kegaiban itu hanya seperti angin. Apabila kita itu seperti gelas. Apabila gelas itu berisi dengan air, maka angin tidak akan bisa masuk. Maka apalagi kita berisi dengan zikirullah, maka tidak akan bisa kita disakiti oleh hal-hal yang bersifat kegaiban yang syirik seperti ini. Ingat, kita jangan takut. Kalau kita tidak takut, maka sana akan lemah. Tapi kalau kita takut, sana akan kuat. Maka kuatkan hati kita, akidah kita dengan selalu menyebut asma Allah, dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, syukurnya salam. Alhamdulillah, beliau insyaallah guys sudah bertobat guys. Ilmunya sudah saya cabut dan beliau sudah kembali bersyahadat, dan insyaallah nanti akan selalu kita bimbing dan selalu kita pantau nggih.
agar tidak sampai menyakiti orang-orang lain ya. Insyaallah demi Allah saya rela mati asalkan tidak banyak orang-orang yang menjadi korban ya. Alhamdulillah segala pertolongan dari Allah, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dari Allah. Kita hidup karena kita dihidupkan oleh Allah, kita hidup karena ada yang menghidupi, maka kita harus berserah diri kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.